kemudian kita kemas. Setelah itu kita melangkahkan kaki dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita naik kendaraan, ada yang pakai oto, ada yang pakai motor. Kemudian kita membaca Bismillahi majreha wa mursaha. Kemudian sampai kita ke dalam masjid, kita baca doa Allah waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita sholat sunnah, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah. Berarti sejak kita mulai bangun sampai kita berada di masjid itu, insya Allah pahala semuanya mengalir. Pahala kita semua mengalir karena semuanya kita lakukan dengan mengikuti bagaimana anjuran-anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, selawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Allah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan risalah yang disampaikannya, sunnah yang ditinggalkannya, saat ini kita masih merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, karena tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam tersebut. Dan nikmat itu kita mendengar, kata baca sejarah, keluarga-keluarga dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja ada yang tidak mendapatkan nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam. Ketemu dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, keluarga Rasulullah, ada yang tidak mendapatkan nikmat Islam itu. Kita dan suah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah jauh dengan kita, tempat dia dimakamkan, tempat dia dilahirkan, tempat dia memperjuangkan agama, tapi kita merasakan, mendapatkan nikmat iman dan Islam itu. Ini yang perlu kita syukuri. Setelah kita mendapatkan nikmat iman dan Islam, kemudian kita bangga masih, kita berani masih isyhadu bi anna muslim, sesungguhnya kita itu adalah orang Islam. Kita masih berani, karena mungkin ada orang yang sudah tidak berani, yang dia menunjukkan dia sebagai seorang muslim. Tapi alhamdulillah kita sampai saat ini masih merasakan nikmat keberanian itu. Nikmat keberanian itu bukan arti berani itu sembrono, garang sehingga nak orang, bukan dia. Rasulullah menyebarkan Islam, melihatkan Islam itu dengan baik, dengan melakukan, diawali dengan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah berdakwah itu dengan akhlak. Ibda binafsi, mulai dari kita seorang, tidak dengan suara bukan lagi sehingga menimbulkan orang takut dengan kita. Saya bilang jangan sampai orang takut dengan kita, takut dengan Islam, tapi bagaimana orang segan dengan Islam. Beda takut dengan
sagar. Mun takut berarti ada kekuatan di yang kita lakukan. Tapi mun sagar berarti ada akhlakul karimah yang kita lihatkan dengan urang sehingga urang itu sagar. Dengan kita misalnya takut karena aku tapi datang ditempelin aja takut gitu kan. Tapi mun sagar saya nggak melewati engkau, nak ngomong engkau rasakan lagi tapi akhlak tentang bagusnya. Itu yang dinamakan dengan tadi yang dikatakan adalah sagar tadi itu. Salah satu dari ajaran Islam yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah, saya bacakan satu hadis tadi, alaikum bisidqi, hendaklah dengan kamu itu, kepada kamu itu ada satu kejujuran. Sehingga Rasulullah digelar dengan asyid. Ada 4 itu, 4 sidq, yaitu jujur. Alaikum bisidqi, inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu kepada kebaikan. Jadi kalau kita jujur, insya Allah akan mengantarkan kita kebaikan. Suatu cerita di zaman, saya tidak tahu cerita itu, mungkin Pak Abdul Halim tahu nanti gimana cerita itu. Waktu saya kapan terjadi, ada seseorang yang akan berangkat menuntut ilmu. Dulu untuk ilmu ketumaan, kau tak berangkat jauh tuh, kau harus bersama dengan kafilah yang berangkat, rombongan yang berangkat itu akan untuk ilmu. Satu permintaan saya ketumaan, kau harus jujur. Dimanapun kau harus jujur, karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketumaan itu duit dalam bentuk duit dinar. Dalam perjalanan banyak penyambung, banyak perampok. Maka duit disimpan oleh umat di dalam baju, dijahit. Dijahit. Saking hati-hati dijahit. Maklumlah orang tua, nak melapas anak pergi sekolah jauh. Mesin itu sudah mudah Pak, masukkan rekening, balikkan di kartu ATM, laka. Dulu masukkan dalam bonjer, masukkan dalam bonjer, setelah ya dijahit aja, masukkan. Bonjer itu dah HP data lagi apa bonjernya? Apa bonjernya? Nanti kayak kain, masukkan balik jahit, kemudian diberi tali. Beri tali, masukkan duit di sini aja, pojen namanya. Pojen. Dikamput lagi kan? Pojen dikamput.